Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 20220101011199. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai istisan, maslahah mursaha, urf, syadid syariah, maqasid syariah, taklid dan ittiba, dan talqid. Yang pertama adalah istisan. Istisan berasal dari kata hasan yang berarti baik dan ditambah dengan 3 huruf, yaitu huruf alif, sin, dan to, kemudian menjadi kata istisan yang bermakna mencari suatu hal yang baik dan menganggap suatu hal baik. Sumber hukum istisan banyak dipakai dalam terminologi dan istinbat hukum beberapa imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Nah, istisan dibagi menjadi 3 macam, yaitu istisan dengan nas, istisan dengan ijma, dan istisan dengan urf. Contohnya istisan dengan nas yaitu istisan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, seperti hukum waris. Nah, maslahah secara etimologi secara bahasa diambil dari kata bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari maslahah yang artinya manfaat atau kebaikan, atau juga berasal dari kata istislah yang artinya mencari yang baik. Nah, maslahah mursaha ini berasal dari kata istislah dan marsaha yang berarti menghilangkan keburukan. Secara terminologi, maslahah mursaha yaitu salah satu merupakan tujuan dari syariat untuk memberikan manfaat kepada seorang hamba yang telah menjaga agamanya, hartanya, jiwanya, dan juga nasabnya. Selanjutnya adalah urf. Urf secara bahasa adalah kelaziman atas kebiasaan yang dilakukan. Sedangkan menurut istilah, urf adalah suatu tradisi di kalangan manusia yang dilakukan berupa ucapan dan perbuatan yang terbiasa dilakukan di antara mereka. Urf atau kebiasaan dan ucapan-ucapan ini adalah yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Tetapi apabila bertentangan dengan syariat, maka akan dihapus dengan dalil-dalil syara. Urf ini terbagi dari beberapa macam. Yang pertama adalah urf lafzi, yaitu urf berupa kata-kata atau perkataan yang mudah dipahami dan sering dilakukan. Yang kedua adalah urf amali, yaitu urf yang berupa perbuatan. Sadud syariah. Secara etimologi, sad az-zari'ah berasal dari 2 kata, yaitu asad dan az-zari'ah. Asad merupakan kata benda abstrak yang artinya menutupi sesuatu yang cacat dan rusak dan menimbun lubang. Sedangkan az-zari'ah adalah kata benda tunggal yang artinya jalan, sarana, sebab terjadinya sesuatu. Menurut Kanafi, sad az-zari'ah adalah memotong suatu kerusakan sebagai cara mencegah kerusakan tersebut. Meski perbuatan tersebut tidak akan menimbulkan kerusakan, tetapi akan menjadi sarana kerusakan, maka kita harus mencegah kerusakan tersebut. Sumber hukum dari sad az-zari'ah adalah ada pada Quran surah Al-An'am ayat 108. Salah satu contoh dari sad az-zari'ah adalah perbuatan yang pada dasarnya akan menimbulkan kerusakan, seperti mengkonsumsi minuman keras. Baik, selanjutnya maqasid syariah. Secara bahasa, maqasid merupakan bentuk jamak dari bahasa Arab yang artinya maksud, sasaran, dan niat. Nah, maqasid syariah adalah hikmah-hikmah, maksud-maksud, tujuan-tujuan, dan hal-hal yang menimbulkan suatu hukum. Secara sederhana, maqasid syariah adalah alasan-alasan di balik hukum-hukum dan aturan-aturan Islam. Baik, yang selanjutnya adalah taklid dan ittiba. Taklid secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab, yaitu qalada yaqalidu qiladan taklidan, yang artinya meletakkan kalung di leher. Karena orang yang bertaklid itu menjadikan hukum seakan-akan meletakkan kalung di leher. Nah, secara sederhananya, taklid dan ittiba. Taklid adalah
seseorang yang menerima pendapat dari para ulama dan atau mujtahid itu karena tanpa tahu alasan yang mendasari pendapat tersebut. Ibaratnya dia menerima pendapat karena mempercayai atau meyakini orangnya. Nah, sedangkan ittiba ialah seseorang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran berdasarkan pemahaman dan pemikirannya sendiri. Jadi dia mencari ilmu itu berdasarkan bukti yang ada. Dari terakhir adalah talfiq. Nah, talfiq berasal dari bahasa Arab yaitu lafaqo yang artinya menggabungkan menjadi satu dalam literatur usul fikih. Secara sederhana yaitu menggabungkan pendapat-pendapat ulama atau mazhab menjadi satu untuk mendapatkan hukum yang lebih komprehensif dan tepat dalam suatu masalah. Sekian pemaparan materi usul fikih dari saya guna memenuhi tugas UAS mata kuliah usul fikih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.